biar Ya. dipotong aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 12 AKL 1 dan 12 AKL 2. Hari ini kita kembali bertemu di pelajaran matematika, materi statistik, ukuran penyebaran data. Untuk adik, kamu lihat di situ ada 329 dan 429. Yaitu menentukan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan berkelompok. Apakah itu yang namanya kuartil, desil, dan persentil? Jadi setelah pelajaran ini selesai, diharapkan kepada kamu bisa memahaminya dengan baik dan menentukan nilai ukuran yang sudah ditentukan. Nilai kuartil, desil, dan persentil. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah pelajari tentang materi kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Di mana rumusnya juga sudah kamu tahu. Untuk materi yang berikutnya, yang sekarang kita pelajari adalah pelajaran materi desil dan persentil. Untuk desil, itu sebuah data dibagi menjadi 10 bagian. Bapak ulangi, dibagi menjadi 10 bagian. Jadi ada D1, ada D2, ada D3, ada D4 sampai D9. Desil 1 sampai desil 9. Di mana rumusnya adalah, ya, kita lihat di dalam materi ini, rumusnya adalah DI atau desil yang keberapa itu sama dengan tepi bawah kelas yang dimaksud ditambah I per 10 kali N min FK per FDI. Desil keberapa yang diminta. N itu banyaknya frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi desil yang diminta. Ya, sebagai contoh, kita bisa lihat contoh yang ada di bawah berikut ini. Perhatikan, di situ ada tabel frekuensi, interval kelasnya 9 sampai 21, 22 sampai 34, dan seterusnya. Frekuensinya 3, 4, 4, 8, 12, 23, 6. Jumlahnya 60. Maka tentukan nilai desil ketiga dan desil ketujuh. Untuk menentukan desil ketiga, berarti jumlahnya adalah 30% dari data seluruhnya atau dari frekuensi semuanya. Di mana letaknya adalah berarti karena ditanya desil ketiga, maka 3 per 10 kali 60 jumlah frekuensi. Berarti 18. Nah, kita lihat dari angka yang ada itu 3, 4, 4 dijumlahkan. 3 tambah 4, 7 tambah 4. Nah, 11 tambah 8, 19. Berarti angka 19 itu jumlah kumulatifnya. Maka frekuensi D3, desil ketiga, ada di kelas keempat. 4860. Frekuensinya 8. Jadi 344 adalah frekuensi sebelum kumulatif. Jadi itu yang Bapak ingatkan kepada kamu, angka 18 didapat dari 3 desil ketiga per 10 kali 60, 18. Ada di kelas 48 sampai 60. Frekuensi ke-1 tambah ke-2 tambah ke-3 dan seterusnya hingga angka 18 itu ada di dalamnya. Ya. Berarti itu kelas desil ketiga. Berarti tadi kelasnya 48 sampai 60. Tepi bawahnya berarti 48 diambil 0,5, 47,5. Panjang kelas adalah banyaknya frekuensi, maksud Bapak banyaknya angka antara interval 48
sampai 60. Kita hitung 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Berarti di dalam interval itu ada 13 angka. Nah, tadi frekuensi kumulatifnya tadi sebelum frekuensi kumulatif daripada D3. Berarti 3 tambah 4 tambah 4 tambah 11. Maka FD3-nya adalah 8. Maka ketika dihitung, tadi rumusnya tepi bawah 47,5. Ditambah tadi ini 3 adalah desil ketiga kali 60. 60 adalah jumlah frekuensi 180. Dibagi 10, 18. 18 ambil 11. 18 ambil 11, 7. 7 per 8. Dibagi 7 bagi 8, 0,875. Hasilnya ini dikalikan 13. Maka sama dengan berapa? Ditambah dengan tepi bawah tadi, 47,5. Maka hasilnya adalah 58,875. Untuk D7-nya kamu cari dengan pembahasannya tadi Bapak bilang, kemudian kamu hitung pasti mendapat angkanya 79,72. Sampai di situ ada yang mau tanya? Kalau tidak, kita lihat kepada rumus persentil. Persentil itu data kelompok yang dibagi menjadi 100 bagian. Berarti P1, P2, P3, P4, P5 sampai P99. Ya, PI itu adalah I keberapa? Untuk data berkelompok sama dengan rumus yang lain. Yang beda adalah kalau kuartil I per 4, kalau desil I per 10, kalau persentil I per 100. Yang lainnya sama. Jadi kalau kita buat contoh soal menggunakan tabel lagi, maka kamu ditanya berapakah P ke 36 atau P ke 75, ya persentil 36 dan 75, maka pembahasan kayak tadi letaknya diminta P36, 36% atau 36 per 100 kali 60. Hasilnya dihitung dapat 21,6. Nah, 21,6 ada di mana? Kamu hitung jumlahnya. Ini 3, frekuensi pertama, kedua 4, tambah 4, tambah 8. Tadi 19. 19 tambah 12. Berarti 31. Berarti 21,6 adanya di kelas 6173. 6173. Ya, itu kelas P36. Ya, paham? Jadi ini 12 adalah frekuensi FP36. Sedangkan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8, 19 adalah frekuensi daripada kumulatif sebelum kelas presentil yang diminta. Maka karena tadi kelasnya 61 sampai 73, maka tepi bawahnya 61 diambil 0,5, 60,5. Nah, panjang kelasnya berarti gaya sama tadi. Itu tiap interval itu semuanya sama. Dari interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai dan seterusnya. Kalau interval 61 sampai ke 73 juga ada 13 angka. Nah, tadi frekuensi kumulatif sebelum persil ke 36 itu adalah 19. Sementara frekuensi P36, ini salah tulis ini, harusnya P36 adalah 12. Maka diperoleh hasilnya P36, rumusnya TB-nya T60,5 ditambah, karena ditanya P36, 36 dikalikan N-nya itu adalah 2160. 2160 dibagi 100, 21,6. Diambil 19, 2,26. Dibagi 12 hasilnya 0, sekian, kalikan 13. Maka
60,5 ditambah hasil dari penjumlahan pembagian ini dikalikan 13, atau hasilnya berapa? Ditambah 60,5, hasilnya 63,317. Begitu juga P75. Kalau kamu hitung hasilnya, kalau benar adalah 80,41. Coba nanti kamu periksa ulang dengan kamu cari dulu tepi bawahnya berapa, kelas persentilnya berapa, kemudian nilai pembagiannya berapa, dikalikan P-nya 13. Hasilnya demikian. Nah, itu kira-kira materi pelajaran kita pada hari ini, pelajaran desil dan persentil. Untuk lembar kerja siswa yang kamu kerjakan, ini Bapak bikin double distribusi frekuensi 40-44 dan seterusnya dengan jumlah frekuensi 60. Pertanyaannya tentukanlah nilai D4, D6, kemudian P29, P87. Kemudian itu yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga sukses. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada Zoom meeting berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.